Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurjat Sejati, sholawat sirri ala duni dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, di malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawase ngulase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya sudah sampai di salah satu rumah, dan menurut dari informasi yang saya dapatkan dari beberapa warga bahwa di rumah ini ada salah satu pemilik rumahnya yang mempunyai ilmu santet yang sangat-sangat ganas, yaitu membuat perut orang itu menjadi besar begitu. Ilmu santet menggunakan berbagai macam ilmu kejahatan lah, itu intinya membuat perut seseorang itu bisa menjadi besar. Bahkan kalau marah itu orang pemilik rumah ini sering mengancam terhadap orang lain bahwa akan dibuat perutnya besar gitu kalau lagi bertengkar dengan orang, dan membuka praktek dukun santet gitu. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga saja nanti bisa dinasihati dan juga bisa disadarkan. Tetapi sebelum saya ke sana, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya bahwa sebenarnya kita tidak usah takut dengan yang namanya ilmu santet, teluh dan tenung. Kita jangan sampai takut. Karena apa? Karena kalau kita takut nanti sananya kuat. Jadi kita harus kuat supaya bangsa jin dan kekuatan ilmu santet itu lemah. Kita harus kuat. Dan yang perlu dipahami bahwa ilmu santet itu masuknya melalui dengan yang pertama adalah al-ghotab, marah, yang kedua dengan yuwaswisu minal jinnati wasnas, was-was, dan yang ketiga lewat sedih, nanti munculnya menjadi halusinasi dan majnun. Jadi yang perlu untuk panjenengan pahami bahwa ilmu santet itu nggak akan bisa masuk ke dalam diri seseorang asalkan orang itu nggak gampang marah, nggak gampang bingung atau was-was, dan yang ketiga nggak gampang sedih. Karena jalan masuknya kekuatan sihir itu menggunakan kekuatan jin, dan jin hanya bisa masuk ke dalam diri seseorang melalui dengan marah, sedih, dan was-was. Jadi supaya kekuatan jin dan kekuatan sihir tadi nggak masuk ke dalam diri kita, maka usahakan diri kita jangan gampang marah, jangan gampang sedih, dan jangan gampang was-was. Nah, supaya nggak gampang sedih, nggak gampang marah, dan nggak gampang was-was, salah satu caranya yang utama yaitu dengan cara senang. Hati kita harus senang. Kalau orang hatinya senang, maka dia nggak akan marah, nggak akan gampang marah, nggak akan gampang sedih, dan nggak akan gampang was-was. Nah, supaya hatinya senang, maka pikirannya harus senang. Nah, supaya pikirannya tenang, kita harus bersyukur. Lah, bagaimana supaya kita bersyukur? Maka kita harus ingat kepada Allah. Bagaimana caranya kita ingat kepada Allah? Yaitu dengan cara kita senang berzikir. Ketika hati kita senang berzikir, maka kita akan selalu ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, maka hati kita akan tenang dan pikirannya senang, menimbulkan rasa syukur, nggak mudah marah, nggak mudah sedih, dan nggak mudah was-was. Insya Allah itu nanti akan membuat diri kita terhindar dari gangguan jin dan gangguan-gangguan ilmu hitam yang lainnya. Semoga saja semua saudaraku nggak gampang marah dan nggak gampang sedih. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya yang penting hatinya senang. Sekarang kita mau berangkat saja menuju ke tempat orang yang membuka praktek dukun santet ini.
Assalamualaikum. Masih ada pasien. Katanya sih mau dibikin mati kayak gitu kan. Ini pasien yang mau apa namanya ini, kita mau ke sana tapi kayaknya terganggu kan itu. Biar aja diselesaikan dulu dia ngomong, tapi nanti kalau dia mau melakukan tindakan santetnya itu saya hentikan insya Allah. Ini lagi transaksi kayaknya, lagi ada pasien itu. Ayamnya kubuk-kubuk. Golek perawan perlu kasih kurang hatiku golek perawan perlu dia maksudnya aku digauli iya kira-kira ngatasi golek sing lebih sapa. Assalamualaikum Mbah, bisa gantian Kang? Itu maharep ya Lagi dibayar enggak dina. Ya orang tas mati ya tak apa wetenge ya apa Kang, bisa gantian Kang? Saya juga ada mau perlu gantian Kang sama mbahnya. Kang, gantian dulu Kang. Assalamualaikum. Mbahnya masnya ini sudah. Oke, monggo gantian Kang. udah tak ya anteni ya hasil ya kok kabari aku ya moga Pasiennya jenengan nih Mbah. Mohon maaf saya nyusu jenengan. Soalnya juga saya itu ada perlu penting ini Mbah. Mohon maaf saya nggak pakai sandal kotor jadinya. Pasien jenengan dari mana tadi Mbah? Itu dari luar Jawa. Dari luar Jawa. Ada perlu apa beli tadi Mbah? Itu tadi istilahnya dia itu transaksi kayu. Transaksi. Iya, jual kayu, jual beli kayu. Terus pakai dia beli itu pengusaha kayu. Iya, pengusaha kayu. Dia sama sesama apa itu yang penampung kayu itu pengepul kayu gitu. Pengepul kayu itu dia itu kayunya itu dibilang jelek padahal bagus. Oh, gitu. Persaingan kayu, jual beli kayu sakit gitu. Hati Terus ya dia minta disakitin, di paling enggak ya bisa mati sekalian, langsung dibunuh itu Pak? Bisa, cuma dia minta disakitin dulu. Jadi kembang ambien lah. Nah tidur persaingannya itu. Iya. Bayarnya berapa tadi kalau bikin orang meninggal itu Mbak? Mahal sekali. Mahal ya? Iya, sampai tadi kayak ngasih amplop itu Mbak? Iya. Lihat boleh Mbak? 30 juta ini. Oh, coba lihat Mbak. Banyak ya uangnya ya. Ini untuk sekali bayaran itu Mbak? Iya. Iya ya. Ini untuk satu kali pasien gitu bayarnya segini banyak ya Mbak ya? Iya ya. Loh banyak ya Mbak. Ini sekali transaksi ya? Ya, itu belum, itu masih uang muka. Ini masih uang muka. Jadi kalau orangnya sudah dia sudah sakit, dia tambah lagi. Masya Allah. Iya.
Jadi di sini tuh melayani berbagai macam keinginan itu. Yang paling khusus itu apa Mbah di sini, Mbah? Yang paling khusus membunuh orang. Santet. Dan nyantet. Mintanya gimana kita turutin. Seperti ini. Dimasukin beling perutnya. Perutnya? Iya. Dimasukin beling, Mbah? Iya. Beling nih coy. Ini bisa masuk ke dalam perut nih, Mbah? Bisa. Terus nanti kalau masuk dalam perut orangnya gimana, Mbah? Ya perutnya membesar. Otomatis membesar. Terus nggak bisa berak. Tuh. Perutnya besar gitu. Kalau bikin orang perutnya besar itu bayarannya berapa, Mbah? Kalau nggak sampai mati sekitar 25 juta. 25 juta. Kalau sampai mati itu, Mbah? Sampai 40-50. 40-50. Ini tadi masih untuk disakitin dulu. Biar perutnya membesar dulu, biar nggak bisa kerja. Jadi dia bisa ngopi ke sana ke sana. Iya. Ya, jenengan nonton perlu nopo nih. Iya. Sebenarnya sih yang pertama saya pengen tambah saudara, seduluran itu dengan panjenengan kayak gitu. Ya, saya juga pengen ngobrol-ngobrol lah itu dengan panjenengan itu. Karena ya mohon maaf. Sebenarnya ya saya juga pengen tahu banyak itu loh tentang apa benar sih di sini itu sampean buka praktek Itu juga santet itu ternyata benar itu. Iya, sudah lama buka praktek ini. Oh, udah lama sekali. Saya sejak umur 50 sudah mulai menggeluti ilmu ini. Sampai sekarang umur 80 tetap kita. Ini masih kelihatan agak muda ya umur segitu ya. Ya itu tadi persyaratannya harus menggauli ada 3 perawan. Itu untuk saya. Biar tetap awet muda. Tetap biar awet muda gitu ya. Gitu. Iya. Pasiennya banyak, Mbah? Oh, banyak sekali. Ini tadi sedang lainin 40 orang. Ini yang terakhir ini 41 ini tadi. Iya, yang biasanya yang paling banyak yang datang itu karena apa, Mbah? Sakit hati. Sakit hati ya. Hati-hati karena apa itu, Mbah? Ya usaha. Kadang itu terkait waris. Itu terus antar perebutan suami istri itu yang saya lakinya suka sama ini, terus akhirnya yang perempuan sakit hati, istrinya yang ini sakitin. Iya, tapi kalau semuanya orang tadi bayar kayak gitu, Mbak, terus nanti setelah bayar itu ada responnya ke orang yang sakit itu berapa lama, Mbak? Ya kalau ini tadi langsung paling nggak langsung 2 menit 3 menit langsung bisa. 2 menit 3 menit itu Iya. korban bisa langsung kesakitan ya, Mbak? Langsung. Medianya ya pakai beling ini. Iya. Di permintaan ini tadi pas ketepaan mintanya beling. Dicoba untuk beling dulu karena apa? Beling ini kan sisinya kan tajam semua. Bisa merobek dalam. Akhirnya membusuk di dalam. Oh, sampai membusuk di dalam itu ya. Kok sampean dulu itu bisa sampai jadi dukun santet itu gimana ceritanya, Mbak? Ya dulu itu minta kesana kemari. Istilahnya juga dulu saya juga pernah sakit hati. Oh, sampean dulu juga pernah sakit hati. Sama. Terus akhirnya belajar ilmu santet itu. Kita malang buana di hutan-hutan di gunung. Cari guru juga gitu ya. Cari guru. Terus akhirnya bisa belajar santet, terus akhirnya ada orang gitu. Guru sudah meninggal, ilmunya turunkan kepada saya. Diturunkan ke jenengan. Iya. Kalau kayak gini tuh apa nggak takut dosa jenengan itu? Oh, nggak takut sama sekali. Nggak takut itu diajab sama Allah. Nggak takut, siapa itu Allah nggak tahu. Ya Allah tuh ya yang menciptakan panjenengan, terus yang menciptakan kita semua, alam semesta ini yang menciptakan Allah. Oh, yang menciptakan ibu saya kok. Allah. Bukan ibu panjenengan kan juga yang menciptakan Allah. Ibunya kan dari ibunya lagi gitu. Saya gitu.
Iya, cuman tak kasihan itu orang dimasukin kayak gini, nggak kasihan. Yang penting kita dapat uang, kita kerja. Kenapa kasihan? Dia minta tolong kepada saya. Sebenarnya sih kasihan Mbah, kalau nyakitin orang kan juga pengen hidup yang sehat kayak gitu. Dulu saya juga disakitin. Ya tapi kan yang nyakitin jenengan bukan yang sampean sakitin, mungkin lebih banyak orang yang sampean sakiti daripada yang menyakitin jenengan. Yang penting kan dapat ini. Nih, dapat ini uang ini masih uang muka ini. Tadi kasih 2,5 juta dulu untuk permulaan. Nanti kemungkinan besok atau kapan dia kesini lagi bawa yang lebih banyak. Saya pun nggak pengen tobat Mbah. Kenapa tobat? Ya karena nyakitin orang kan kasihan Mbah. Kita cari uang bisanya kayak gini. Ya tapi kasihan orang yang sama sakit itu. Ya urusannya dia. Nanti yang nanggung dia. Kita cuma fasilitasi. Kalau kita tidak mau disakiti itu ya jangan nyakiti lah, itulah. Kasihan orang yang disakiti kayak gini ini. Karena kalau beling dimasukin ke perut kan sakit, gitulah. Yang sakit kan dia, bukan saya. Ya tapi kan kita kan punya hati tuh Mbah, punya hati, punya rasa. Masa nggak ada rasa kasihan sama orang? Oh saya dibayar, kenapa kasihan? Saya itu dibayar di sini. Ya kalau kita nggak mau disakiti kan jangan nyakiti. Gitu Gitu. punya musuh lagi, tak coba tak kirim apa mintanya, nggak apa-apa. Enggak, kalau saya itu sama sekali enggak punya musuh. Kalau saya datang ke sini kan tadi pengen ngobrol. Ya siapa tahu panjenengan dengan ngobrol sama saya mau tobat, itu nggak nyakitin orang lagi gitu. Kan kasihan orang-orang yang sama sakit itu. Kamu itu siapanya saya, kamu menasihatin saya. Ya kita kan sesama manusia wajib untuk saling menasihati, wajib untuk saling. Itu belum baru anak sore tak. Ya memang saya anak kemarin sore, tapi kan saya juga punya kewajiban untuk menasihatin jenengan, jangan nyakitin orang. Kasihan itu loh yang zaman sakit itu. Apalagi yang mereka punya anak, bapaknya sama sakit, terus anak-anaknya gimana kan gitu. Ya, Kan kasihan. lagi namanya kita dikasih uang, kita cuma beli jasa, bayarnya kan gitu. Kita kerja bisanya gini ya gini, mau kerja apa lagi? Ya kerja yang lain tuh Mbak, kerja yang lain kan bisa. Cicak itu aja tuh, cicak bunyi ya, cicak aja yang makannya cari makan cuman pakai lidah aja bisa kok makan. Masa kita yang punya tangan punya kaki nggak bisa? Ini kan mau nyotros ya kalau kupir. Ya saya pengen jenengan itu jangan nyakitin orang gitu loh Mbak. Apa kemen tak lebih niki? Yang sabar, Omongan. sabar. Saya cuman pengen jenengan itu jangan nyakitin orang gitu loh Mbak. Kasihan. Mbok ya saling menolong gitu loh, jangan saling mencelakai. Iki wis nolong aku. Aku Ya enggak, sampean masukin beling ke tubuh ke perut orang kok nulung. Nulung itu nolong ini kita dapat bayaran. itu mah bukan nulung, itu mah nyakitin orang, dolim itu namanya. Jangan gitu. Senang ngerti kata dolim aku. Dolim Itu loh maksudnya jenengan kalau kita ndak mau disakiti itu ya jangan nyakiti, terus beling dimasukin ke perut orang gitu kan. Sampean mau ndak beling masuk dalam perut sampean? Ndak mau toh? ora iso, ora mungkin. Kata siapa? Bisa saja. Wong sampean loh nyakitin orang, apa yang sampean tanam itu loh bakal nanti kembali ke sampean sendiri. Sampean nyakitin orang kayak gitu, kalau sampean disakiti kan ya ndak mau toh. Jangan mentang-mentang sampean bisa terus nyakitin orang. Sampean kan juga punya hati gitu loh. Punya hati, punya perasaan. Kan sampean ya manusia. Nggak mau sakiti ya jangan nyakitin orang gitu loh Mbak. Tobat toh, sampean itu kasihan orang-orang yang sampean sakiti itu. Wis ora butuh kaca. Penting aku lah duwe lek bayaran. Wis rasakan cangkem. Kagak Cuk galak-galak sampean itu.
Saya kan cuma nasihatin aja. Kasihan itu orang-orang yang sampean sakiti gitu loh Mbah. Sampean enggak pengen tobat toh Mbah? Enggak pengen tobat. Ora sudi. Obat-obat barang. Wis penak. Lakonku ini kita lakonane, ngerasa melu-melu. Ya kasihan gitu loh. Orang-orang yang sampean dolimi, yang sampean sakiti itu kasihan. Mereka juga punya keluarga, punya anak, punya istri kayak gitu. Kalau sampean kayak tadi contohnya orang tadi minta tolong nyantet orang lain kan kasihan disantet itu. Kasihan gitu loh Mbah. Wis tak bolak-balik to. Sing penting aku oleh iki lho. Oleh bayaran itu. Rasa ngurus aku, urusan awakmu dhewe. Ya, kalau sampean nyakitin orang lain juga jadi urusan sama saya. Kalau sampean mau daripada nyantet orang-orang itu, sampean nyantet saya aja wis, enggak apa-apa. Ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dinasihatin baik-baik, nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tobat toh Mbah. Jangan nyakitin orang. Kasihan orang-orang sama sakit itu. Mereka juga punya keluarga gitu loh. Kamu iki nyotros ya. Ayo digarap. Nyocor sih nasihatin jenengan. Panjenengan itu nggak terus dikuasai setan gitu loh. Jangan mau dikuasai oleh setan cuman karena pengen dunia. Dunia ini bukan segalanya Mbah. Tobat gitu loh. Tobat. Ya Allah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Astagfirullah. Astagfirullah. Pengen naik. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang saya takutkan. Hentikan apa yang kamu lakukan sebelum apa yang kamu lakukan akan kembali ke diri kamu sendiri. Hentikan daripada nanti kembali kepada diri kamu sendiri. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Saya katakan yang terakhir ini, hentikan apa yang kamu lakukan sebelum kembali kepada diri kamu sendiri. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini apa? Ada motor saya ambil ini. Biro tak lepok nih. Kamu kalau dinasihati untuk jadi orang yang baik, enggak mau dinasihati kamu. Orang suki tak mau. Orang suki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi sa'iril asma wa syifati wa ala Allahumma shalli sayyidina Allah wa barik ala sayyidina Allahumma sayyidina Allah salli wa sallam. Allah Allah Allah
Bismillah, tatullah, sifatullah, apalallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha. Bismillah. Balik Allah. Allah. Saya katakan, kalau kamu nyerang ke saya lagi, maka akan kembali ke diri kamu sendiri. Cukup. La la Biung. la ilaha Biung. la ilaha Biung. la ilaha la ilaha Biung. Ibu tunggu biung. la ilaha la ilaha Onon jana ibu La tunggu biung. la ilaha la ilaha illallah la ilaha la ilaha la ilaha. Ayo. Sudah saya katakan, balik nanti kepada kamu sendiri. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, 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 Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha 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 illallah, la ilaha. Tadi kan saya sudah bilang, kalau kamu nyerang ke saya, balik ke kamu sendiri. Sekarang belingnya masuk ke dalam tubuh kamu sendiri. Kamu niat serang ke saya, sekarang masuk sendiri ke dalam perut kamu. Apa yang kamu lakukan, ya kamu dapatkan seperti ini. Orang-orang yang kamu sakiti itu seperti ini rasanya. Allah Akbar, Allah Akbar. Apa yang kamu lakukan, ya ini yang kamu dapatkan. Hanya Allah yang bisa menolong kamu. Minta ampun kepada Allah. Ampun kepada Allah. Baca istighfar. Baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong kamu sekarang. Astagfirullah. 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 Hanya Allah yang mampu menolong kamu. Tobat, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan bilang sakit-sakit, minta ampun kepada Allah.
Baca istighfar. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Allah. Mari. Astagfirullahaladzim, Allah. TV mah buka pateni Mas. Betul. Sama mati. Pateni dimakan dulu.